Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nur Islamia Taufik dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2017 akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Penggunaan Eufemisme dalam teks berita pelecehan seksual tribuntimur.com. Baik, sebelum peneliti melakukan pemaparan mengenai hasil dan pembahasan, terlebih dahulu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Syamsudduha M. Hum selaku pembimbing 1, Bapak Dr. Usman SPD MPD selaku pembimbing 2, Bapak Dr. Salam MPD selaku penguji 1, dan Ibu Sakinah Fitri SS SPD MPD selaku penguji 2. Selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian. Yang pertama, bentuk penggunaan eufemisme pada teks berita pelecehan seksual tribuntimur.com. Yang kedua, fungsi penggunaan eufemisme pada teks berita pelecehan seksual yang terbit di tribuntimur.com. Hasil dari bentuk penggunaan eufemisme pada teks berita pelecehan seksual tribuntimur.com. Berdasarkan teori Allan dan Murich, ia menjelaskan bahwa terdapat 16 bentuk mengenai penggunaan eufemisme. Namun dalam penelitian ini hanya terdapat 13 bentuk penggunaan eufemisme. Bentuk yang pertama yaitu metafora. Sebagaimana kita ketahui bahwa metafora merupakan kata, ekspresi atau kalimat yang maknanya berbeda dengan makna kata dengan ekspresi atau kalimat sebenarnya. Sejalan dengan pengertian metafora dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka metafora dalam tribuntimur.com merupakan penggunaan kata atau pilihan kata yang makna bukan sebenarnya. Artinya, ada upaya-upaya untuk menyamarkan peristiwa dengan menggunakan kelompok kata lain yang memberikan sebuah perumpamaan-perumpamaan yang digunakan untuk menyebut sikap atau menjelaskan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya terjadi. Maka untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat dari contoh gadis belia dipaksa jadi pemuas nafsu pria hidung belang, anak anggota DPRD Bekasi jadi buronan polisi. Garis besarnya terdapat pada diksi hidung belang. Diksi tersebut berbentuk kiasan dan bermakna implisit. Kata hidung belang di sini bukan mengartikan bahwa hidung yang loreng-loreng atau hidung yang bernoda, namun maksud dari diksi tersebut adalah laki-laki yang gemar mempermainkan wanita. Bentuk kedua yaitu ekspresi figuratif. Ekspresi figuratif adalah bentuk eufemisme yang menghaluskan kata dengan melambangkan, mengibaratkan, atau mengiaskan sesuatu dengan bentuk kata yang lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tak heran jika hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah mengenai kata-kata yang digunakan oleh penulis berita dengan cara perlambangan atau simbol, yaitu bentuk yang digunakan untuk melambangkan atau menyatakan sifat, tabiat, atau tingkah laku dari pelaku pelecehan seksual itu sendiri. Salah satu hasil mengenai bentuk ekspresi figuratif yang didapatkan yaitu warga tak menyangka pelaku berbuat biadab kepada korban yang masih di bawah umur. Berbuat biadab yang dimaksudkan dalam berita tersebut yaitu perbuatan biadab pelaku yang melakukan aksi pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Namun penulis berita ataupun redaktur berita lebih melambangkan perbuatan pemerkosaan dengan kata biadab. Selanjutnya bentuk flipansi. Flipansi yaitu makna di luar pernyataan. Bentuk eufemisme ini yaitu menghaluskan suatu kata dengan penggunaan kata di luar pernyataan dari kata tersebut di luar batas wajar. Sejalan dengan pengertian tersebut, maka hasil penelitian mengenai bentuk flipansi yaitu penggunaan pilihan kata yang maknanya berbeda dengan makna umumnya. Bentuk ini banyak digunakan untuk peristiwa-peristiwa yang menyangkut bagian kronologi dari proses pelecehan itu sendiri, serta penyebutan tindakan pelaku. Selanjutnya yaitu bentuk memodelkan kembali. Memodelkan kembali yaitu pemodelan ulang. Pemodelan ulang yang dimaksud yaitu penggunaan kata berulang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka bentuk memodelkan kembali dalam teks berita pelecehan seksual ini terdapat pada kata kerja atau biasa disebut dengan verba yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual. Salah satu data mengenai hasil memodelkan kembali yaitu
Dari situ lanjut dia, Gofar mulai mengacak-acak bagian-bagian tubuh sensitifnya. Bentuk memodelkan kembali terdapat di bagian mengacak-acak. Makna sebenarnya dari kata mengacak-acak di sini yaitu meraba-raba. Namun, kata mengacak-acak di sini seolah menjadi makna implisit dari makna meraba-raba itu sendiri. Selanjutnya yaitu bentuk sirkumlokusi. Sirkumlokusi yaitu menghaluskan suatu kata dengan menggunakan beberapa kata yang lebih panjang dan bersifat tidak langsung. Salah satu data mengenai sirkumlokusi yaitu selanjutnya, saksi membeli es dan tersangka kembali melakukan aksi tak senonohnya. Garis besarnya berada di aksi tak senonohnya. Aksi tak senonohnya dalam berita tersebut adalah peristiwa pencabulan atau pemerkosaan yang dialami oleh si korban. Namun, penggunaan kata senonoh di sinilah yang menggantikan kata pemerkosaan itu sendiri. Artinya, peristiwa tidak disebutkan secara langsung. Penulis berita atau redaktur berita menggunakan kata yang lebih panjang untuk menggantikan kata pemerkosaan itu sendiri secara tidak langsung. Selanjutnya yaitu bentuk singkatan. Singkatan adalah penggunaan beberapa huruf yang ditandai dengan penggunaan huruf kapital di setiap huruf yang digunakan. Dapat kita lihat contoh mengenai hasil singkatan yaitu di THM itu ia mengaku meneguk minuman keras dan mabuk. Saat mabuk ia meminta agar diantar pulang ke rumah. Terletak di bagian THM. THM di sini merupakan kepanjangan dari tempat hiburan malam. Namun penggunaan singkatan di sini berfungsi untuk menghindari kata-kata langsung dari tempat hiburan malam itu sendiri. Maka dari itu tak heran jika kata-kata tempat hiburan malam selanjutnya disingkat menjadi THM. Bentuk selanjutnya yaitu bentuk pelesapan. Pelesapan adalah penghilangan unsur tertentu dari suatu kalimat atau teks dengan menghilangkan sebagian kecil dari teks tersebut. Salah satu hasil dari bentuk pelesapan ini yaitu pelaku akan menyebar video ke media sosial jika korban tak mau jadi pelampiasan. Diksi jadi pelampiasan. Makna kata jadi pelampiasan dari berita tersebut yaitu upaya pelaku yang menjadikan korban sebagai pemesan nafsu untuk berhubungan seksualnya. Namun ada kata yang seolah dilesapkan oleh si penulis berita dari diksi tersebut yaitu jadi pelampiasan nafsu. Selanjutnya yaitu bentuk satu kata untuk menggantikan kata yang lain. Satu kata yang memiliki makna tetapi lebih halus yang dapat menggantikan kata yang lebih kasar. Salah satu data yang didapatkan yaitu korban dipaksa ikut, jika menolak korban diancam akan disebarkan foto tanpa busananya. Diksi tanpa busananya bersinonim dengan kata telanjang, namun untuk memperhalus ucapan, penulis berita seakan menggunakan diksi tanpa busananya untuk menggantikan kata telanjang itu sendiri. Selanjutnya bentuk umum ke khusus. Bentuk umum ke khusus adalah analogi deduktif, yaitu bertolak dari hal umum menjadi khusus, atau dapat dikatakan yaitu penggunaan kata yang umum menjadi kata khusus. Dapat kita lihat mengenai hasil data bentuk umum ke khusus. Perbuatan haram. Peneliti mengklasifikasikan diksi perbuatan haram ke dalam bentuk umum ke khusus karena menurut peneliti makna perbuatan haram itu luas. Namun dalam berita ini dikhususkan untuk mengganti kata pemerkosaan itu sendiri. Selanjutnya bentuk hiperbola. Hiperbola merupakan penggunaan kata yang melebih-lebihkan atau membesar-besarkan suatu hal. Kita lihat mengenai hasil data yang didapatkan yaitu nyawanya bakal melayang. Diksi tersebut bermakna implisit. Kata melayang di sini bukan mengartikan bahwa nyawanya terbang, namun maksud dari diksi tersebut adalah ia akan dibunuh. Nyawa melayang di sini terlalu melebih-lebihkan mengenai maksud akan dibunuh tersebut. Bentuk ke-11 yaitu makna terlepas dari makna kata. Bentuk makna di luar pernyataan yaitu penggunaan kata atau pilihan kata dalam berita pelecehan seksual yang memiliki makna terlepas dari makna sebenarnya. Berbeda dengan bentuk privansi, bentuk ini masih dalam kategori batas wajar. Hasil mengenai bentuk ini dapat kita lihat yaitu kata menjelajahi. Kata menjelajahi di sini maknanya berbeda dengan makna aslinya atau umumnya. Menjelajahi berarti menelusuri suatu daerah sampai ke pelosok-pelosok.
namun menjelajahi di sini yaitu untuk menggantikan kata dari kata meraba-raba itu. Selanjutnya, bentuk jargon. Jargon merupakan bentuk eufemisme yang menggunakan kata atau pilihan kata yang memiliki ciri khusus. Artinya, kosakata yang digunakan merupakan kosakata khusus yang digunakan dalam bidang atau lingkungan tertentu. Dapat diartikan bahwa kosakata yang digunakan itu hanya dapat dimengerti oleh orang-orang tertentu saja. Mengenai hasil data jargon, dapat kita lihat dari kata gilang bungkus. Kata gilang bungkus di sini bermakna jargon, yaitu perbuatan yang diidentikan atau yang dilakukan oleh pelaku sehingga diidentikan dengan kata bungkus. Selanjutnya yaitu bentuk kolokial. Kolokial merupakan penggunaan kata atau pilihan kata yang sudah sering dipakai atau ungkapan yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, artinya sudah menjadi istilah umum dalam kalangan masyarakat. Mengenai hasil dari bentuk eufemisme kolokial, kita dapat melihat yaitu kata alat vital. Kata alat vital di sini sebagai upaya penghalusan kata yang sudah menjadi istilah umum di kalangan masyarakat. Pemilihan kata alat vital di sini merupakan upaya yang tepat untuk memperhalus kata alat kelamin itu sendiri. Selanjutnya mengenai fungsi penggunaan eufemisme pada teks berita pelecehan seksual tribuntimur.com. Yang pertama yaitu fungsi menghindari tabu. Fungsi menghindari tabu adalah upaya menghindari kata atau pilihan kata yang akan menimbulkan kesan tidak nyaman saat penyebutannya. Mengenai hasil dari fungsi menghindari tabu itu kita dapat lihat, kemudian pelaku mengeluarkan alat vitalnya di tempat tersebut. Untuk menghindari tabu mengenai alat kelamin, maka penulis berita atau redaktur berita dari Tribun Timur menggunakan kata alat vitalnya. Selanjutnya itu fungsi menghaluskan ucapan. Fungsi menghaluskan ucapan yaitu penggunaan eufemisme yang seakan mengganti kata dengan kata lain yang umumnya hanya untuk memperhalus kata. Hasil data fungsi menghaluskan ucapan dapat kita lihat yaitu dari kata melakukan aksinya. Kata melakukan aksinya di sini sebagai bentuk penghalusan kata untuk menggantikan kata meremas-remas itu sendiri. Selanjutnya itu fungsi menyindir atau mengkritik. Menyindir atau mengkritik adalah penghalusan kata yang dilakukan apabila terdapat penggunaan kata atau pilihan kata yang kurang sopan, mengerikan, berkonotasi rendah, atau kata yang terkesan tidak menghargai. Mengenai hasil dari fungsi menyindir atau mengkritik dapat kita lihat dari kata berbuat biadab. Kata biadab yang digunakan oleh sang penulis berita atau redaktur berita di sini merupakan upaya penggunaan kata tidak langsung atau peristiwa tidak langsung dari perbuatan pelaku yang melakukan pemerkosaan yang kemudian digantikan dengan istilah berbuat biadab. Hal ini menjadikan landasan utama sehingga kata tersebut menjadi fungsi menyindir atau mengkritik. Selanjutnya yaitu fungsi alat pendidikan. Fungsi sebagai alat pendidikan yaitu eufemisme yang berfungsi sebagai sarana edukatif. Hasil data dari fungsi alat pendidikan itu dapat kita lihat dari kata diruda paksa. Diruda paksa di sini merupakan fungsi alat pendidikan untuk menggantikan kata pemerkosaan itu sendiri. Tentunya hal ini menjadi tambahan kosakata untuk menyebutkan kata lain dari kata pemerkosaan itu sendiri yang lebih halus atau lebih sopan. Selanjutnya yaitu fungsi menjauhi kata-kata yang dapat mengakibatkan kepanikan, jijik, atau trauma. Fungsi menjauhi kata-kata yang dapat mengakibatkan kepanikan, jijik, atau trauma adalah fungsi yang berguna menjauhi kata-kata atau pilihan kata yang dinilai menimbulkan kesan jijik terhadap para pembaca umum serta ditakutkan akan menimbulkan rasa kepanikan serta trauma bagi pembaca seperti keluarga korban ataupun korban itu sendiri. Hasil data dari menjauhi kata-kata yang dapat mengakibatkan kepanikan, jijik, atau trauma ini dapat kita lihat dari kata mencabuli. Kata mencabuli di sini merupakan fungsi menjauhi kata-kata dari kata pemerkosaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi memperlihatkan rasa peduli. Maksud dari fungsi memperlihatkan rasa peduli adalah penggunaan kata atau pilihan kata yang terkesan ikut prihatin atau rasa iba. Mengenai hasil data memperlihatkan rasa peduli dapat kita lihat dari diksi peristiwa memilukan. Fungsi penggunaan diksi peristiwa memilukan dalam teks berita tersebut adalah menunjukkan rasa iba. Maka dari itu penulis berita menggunakan kata memilukan
untuk menunjukkan rasa peduli ataupun iba terhadap kejadian yang menimpa korban, yaitu kejadian pemerkosaan. Selanjutnya yaitu fungsi melebih-lebihkan. Fungsi melebih-lebihkan, maksud dari fungsi penggunaan eufemisme untuk melebih-lebihkan yaitu penggunaan kata atau pilihan kata yang terkesan kiasan yang sangat berlebihan, yaitu penggunaan kata-kata hiperbola. Mengenai hasil data fungsi ini dapat kita lihat dari kata pemangsa. Kata pemangsa dalam KBBI bermakna pemakan. Menurut peneliti, penulis menggunakan kata pemangsa ini untuk melambangkan perilaku atau yang seakan disamakan dengan binatang buas dan menjadikan korban sebagai mangsanya. Maka dari itu, peneliti menyatakan bahwa penggunaan diksi ini berfungsi meluluskan ucapan dengan cara melebih-lebihkan. Selanjutnya, fungsi merahasiakan sesuatu. Fungsi merahasiakan sesuatu yaitu penggunaan eufemisme yang seakan menyembunyikan hal sebenarnya. Mengenai hasil data fungsi merahasiakan sesuatu di sini dapat kita lihat dari diksi dipaksa melayani. Kata melayani di sini tidak jelas atau samar-samar. Tetapi kata melayani yang sebenarnya dalam kalimat tersebut adalah melakukan hubungan seksual. Maka dari itu, penggunaan diksi dipaksa melayani di sini sebagai upaya penghalusan kata dengan cara merahasiakan sesuatu. Itulah tadi hasil dan pembahasan mengenai hasil penelitian. Mengenai kesimpulan, yang pertama yaitu bentuk-bentuk eufemisme yang digunakan dalam teks berita pelecehan seksual di tribuntimur.com, diantaranya hanyalah bentuk figuratif, metafora, flipansi, sirkumlokusi, singkatan, pelesapan satu kata untuk menggunakan kata yang lain, memodelkan kembali, umum ke khusus, hiperbola, satu makna yang terlepas dari makna kata tersebut, jargon, dan kolokial. Artinya, di antara 16 bentuk hanya terdapat 13 bentuk. Di antara bentuk-bentuk eufemisme yang digunakan, bentuk eufemisme yang sering digunakan adalah bentuk satu kata untuk menggantikan kata yang lain. Yang kedua, di antara banyaknya fungsi penggunaan eufemisme, namun menurut peneliti, fungsi penggunaan eufemisme dalam teks berita pelecehan seksual tribuntimur.com diantaranya hanyalah sebagai alat untuk memperhalus ucapan, menghindari tabu, untuk merahasiakan sesuatu, sarana alat pendidikan, untuk menyindir atau mengkritik, menghindari tabu, sebagai alat untuk mengurangi menimbulkan rasa jijik atau trauma, dan berlebih-lebihan atau melebih-lebihkan. Di antara fungsi eufemisme yang ditemukan dalam teks berita pelecehan seksual tribuntimur.com, penggunaan eufemisme yang sering digunakan umumnya berfungsi untuk menghaluskan ucapan. Baik, itulah tadi mengenai hasil dan pembahasan mengenai penelitian dengan judul penggunaan eufemisme dalam teks berita pelecehan seksual tribuntimur.com. Atas perhatiannya, peneliti ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.